Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini serta membuat video presentasi sebagai bagian dari proses sidang skripsi. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini dengan NIM 210600237. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan Model Kontekstual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Latar belakang penelitian ini dikarenakan masih terdapat rendahnya pemahaman konsep siswa, terutama dalam pembelajaran IPA. Menurut Wahyuni dan kawan-kawan, pemahaman konsep merupakan proses yang penting dalam pembelajaran untuk memecahkan sebuah masalah baik dalam proses pembelajaran maupun dalam lingkungan sehari-hari. Pentingnya pemahaman konsep IPA bagi siswa SD, yaitu dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan menerapkan pemahaman yang dimiliki tersebut. Selain itu, pemahaman konsep dapat membantu proses mengingat dan menyederhanakan informasi agar siswa dapat memahami materi yang telah dipelajarinya. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami dan memaknai suatu konsep dari pengetahuan yang sudah diperoleh dengan cara sendiri, bukan sekedar hanya hafalan saja. Seorang siswa dianggap memahami suatu konsep apabila dapat menyebutkan contoh-contoh konsep yang dilihatnya, mampu membedakan contoh dengan konsep lain, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep tersebut. Adapun kondisi di lapangan mengenai pemahaman konsep yang masih rendah, menurut penelitian terdahulu dalam penelitian Dewi dan kawan-kawan, terlihat bahwa masih rendahnya pemahaman konsep IPA pada siswa. Hal ini ditandai dengan siswa tidak mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru, dan siswa kurang konsentrasi terhadap pembelajaran IPA. Selain itu, kurangnya pemanfaatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas, menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa masih rendah. Hal ini ditandai dengan siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam memahami konsep secara menyeluruh dan proses pembelajaran belum menekankan pada pemahaman konsep, sehingga siswa mengalami kesulitan saat diminta menjelaskan kembali tentang materi yang telah dipelajari. Kondisi ini menunjukkan bahwa siswa lebih banyak menghafal daripada memahami suatu konsep yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini ditandai dengan capaian kognitif siswa dalam mata pelajaran IPA yang belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari 70% siswa belum mencapai KKM atau dengan kata lain belum tuntas di dalam pembelajaran. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman konsep siswa yaitu dengan cara menggunakan model kontekstual teaching and learning. Model kontekstual teaching and learning dapat menjadi solusi atas rendahnya pemahaman konsep IPA siswa sekolah dasar. Model kontekstual teaching yaitu model pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi pelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa sehari-hari. Model ini dirancang dan disusun untuk mendorong keterlibatan aktif siswa secara langsung, sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih mudah memahami materi ajar melalui keterkaitan langsung dengan lingkungan mereka. Poin berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana hambatan pelaksanaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan mixed method. Adapun desain yang digunakan yaitu the explanatory sequential design. Metode penelitian ini mengombinasikan atau menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sugiono 2023. Menurut Sugiono 2023, desain sequential explanatory merupakan cara pengumpulan data pada tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah yang berbeda tapi saling melengkapi. Adapun menurut Siregar 2019, desain explanatory sequential pada tahap pertama yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, serta tahap ketiga yaitu menarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan. Metode kuantitatif pada penelitian ini menggunakan eksperimen dengan one group pretest post-test design. Terlihat pada gambar, O sebelum X adalah pretest mengenai variabel terikat dan X pada gambar tersebut adalah perlakuan, yaitu proses pembelajaran menggunakan model contextual teaching and learning, dan O setelah X yaitu post-test mengenai variabel terikat. Poin berikutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Pada tahap awal, peneliti melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari sumber penelitian. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil studi lapangan dan studi kepustakaan tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dikaji secara lebih mendalam. Rumusan masalah ini kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian yang bersifat spesifik dan terarah untuk mempermudah proses pencarian jawaban melalui penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai arah yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menyusun instrumen penelitian yang mencakup instrumen kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Instrumen yang telah disusun kemudian melalui proses validasi guna memastikan kelayakan instrumen tersebut sebelum digunakan dalam pengumpulan data. Setelah instrumen dinyatakan valid, peneliti melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Data terkumpul kemudian diolah melalui tahapan pengolahan data menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Tahapan akhir dari kerangka berpikir ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan tersebut disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirancang di awal penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggambarkan alur yang jelas, sistematis, dan terstruktur mulai dari identitas masalah hingga pengambilan kesimpulan akhir. Poin berikutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian merupakan objek atau individu yang diteliti oleh peneliti secara langsung melalui observasi, melakukan tanya jawab, atau membaca terkait masalah penelitian tertentu. Nasrullah dan kawan-kawan 2023. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 35 siswa dengan jumlah 18 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik pemahaman konsep siswa masih rendah terhadap pembelajaran IPA. Kemudian lokasi penelitian berada di Sekolah Dasar Negeri Padasuka Mandiri 3 yang ada di Kota Cimahi.
Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada tes pemahaman konsep, angket respons siswa, lembar wawancara, dan juga lembar observasi. Tes pemahaman konsep diberikan pada siswa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model contextual teaching and learning berupa pretest dan posttest dengan soal pilihan ganda 15 soal. Angket respons siswa diberikan setelah pembelajaran selesai menggunakan model contextual teaching and learning guna untuk mengetahui peningkatan pembelajaran siswa menggunakan model tersebut. Kemudian lembar wawancara guru digunakan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh guru selama pembelajaran menggunakan model contextual teaching and learning, dan juga lembar observasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan model contextual teaching and learning tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian ada hasil penelitian tentang peningkatan pemahaman konsep IPA siswa dengan menggunakan model contextual teaching and learning. Terlihat jumlah siswa dalam pretest dan posttest itu berjumlah 35. Untuk nilai tertinggi pada pretest, siswa mendapat nilai 87, nilai tertinggi, dan untuk posttest nilai tertinggi yaitu 100. Kemudian nilai terendah pada pretest dengan nilai 40 dan nilai terendah pada posttest yaitu 74 dengan rata-rata pada pretest 67 dan juga rata-rata pada posttest 91. Hasil NGen juga menunjukkan 0,746 atau 74,6%, yaitu dikategorikan sedang, berarti pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning itu dapat dikategorikan cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa. Kemudian ada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil uji Shapiro-Wilk distribusi nilai siswa adalah normal. Hal ini dapat dilihat pada tingkat signifikansi yaitu lebih besar dari 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,147 untuk pretest dan 0,154 untuk posttest. Berdasarkan data tersebut, maka HA ditolak dan HO diterima karena data berdistribusi normal. Lalu ada uji homogenitas. Dari uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi SIG sebesar 0,293 pada uji homogenitas data pretest dan posttest. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima. Artinya, kedua data tersebut memiliki variasi yang sama atau dinyatakan homogen. Berikutnya ada uji paired sample t-test. Output paired sample t-test diketahui bahwa nilai signifikansi 2 min-tiled sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penggunaan model contextual teaching and learning terhadap peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5B. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan model contextual teaching and learning. Lalu ada uji NGen score. Nilai rata-rata NGen yang diperoleh adalah 0,746 atau 74,6% yang termasuk dalam kategori sedang, sehingga dapat dikatakan model ini cukup efektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model contextual teaching and learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5B. Lalu poin berikutnya ada hasil angket respons siswa. Berdasarkan data pada gambar tersebut, tampak adanya peningkatan pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan model contextual teaching and learning. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model contextual teaching and learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5. Hal ini didukung oleh tingginya presentase siswa yang menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap berbagai aspek positif yang ditanyakan, serta rendahnya persentase siswa yang mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Kemudian ada hasil wawancara guru.
Hasil wawancara guru, proses pembelajaran menggunakan model contextual teaching and learning ini memberikan hasil yang baik. Penggunaan model contextual teaching and learning pada proses pembelajaran sudah tepat diaplikasikan, khususnya terhadap pembelajaran IPA yang mempelajari suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran nyata, dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap suatu materi, karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat peningkatan hasil belajar dalam penggunaan model contextual teaching and learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada tes awal atau pretest sebelum penggunaan model contextual teaching and learning, dan pada tes akhir atau post-test setelah menggunakan model contextual teaching and learning. Dengan nilai rata-rata siswa pada tes awal atau pretest yaitu 67, sedangkan nilai rata-rata siswa pada tes akhir atau post-test yaitu 91. Jadi dapat disimpulkan bahwa model contextual teaching and learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait hasil penelitian skripsi saya. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.